Anak usaha Prodia yakni PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode emiten PRDL resmi menetapkan harga final penawaran umum perdana saham di angka Rp120 per saham. Keputusan ini menandai dimulainya babak baru ekspansi korporasi dengan target raupan dana segar mencapai Rp62,75 miliar. PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode emiten PRDL resmi menetapkan harga final penawaran umum perdana saham di angka Rp120 per lembar. Melansir prospektus penawaran umum, harga eksekusi tersebut merupakan batas atas dari kisaran awal saat masa penawaran awal yang dipatok antara Rp100 hingga Rp120 per saham. Perusahaan yang berfokus pada penyediaan alat diagnostik ini akan menerbitkan sebanyak 522,9 juta lembar saham baru yang setara dengan porsi kepemilikan sebesar 30%. Lewat penetapan harga final di batas atas tersebut, Proland berpotensi besar mengamankan total dana segar mencapai Rp62,75 miliar sebelum dikurangi oleh kewajiban biaya emisi. Terkait rincian alokasi penggunaan dana, manajemen menargetkan sekitar 57% atau senilai Rp35,66 miliar untuk melunasi fasilitas pinjaman kepada Bank Sentral Asia dan Bank Panin. Selanjutnya sebanyak 28,92% dana segar akan difokuskan untuk pos belanja modal termasuk pengadaan mesin kalibrasi dan penambahan infrastruktur laboratorium biomolekuler. Sementara itu sisa anggaran sebesar 8,51% bakal diserap secara penuh sebagai modal kerja operasional yang mencakup pembelian bahan baku hingga pembiayaan kampanye pemasaran produk. Dalam mengeksekusi aksi korporasi penggalangan dana ini, Perseroan telah menunjuk Sukor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek tunggal yang bersedia menanggung 100% penjaminan saham. Sesuai dengan jadwal ketetapan otoritas bursa, masa penawaran umum perdana saham Proland dijadwalkan akan berlangsung efektif mulai 1 hingga 7 Juli 2026. Proses penjahatan serta distribusi saham elektronik akan dieksekusi secara berurutan pada 7 dan 8 Juli sebelum akhirnya resmi dicatatkan di papan perdagangan bursa pada 9 Juli mendatang. Berbagai sumber untuk iDiactional. Pemirsa, emiten pelayaran PT Humpus Maritim Indonesia Tbk dengan kode HUMI resmi mengumumkan pembelian 2 unit kapal tunda atau tugboat senilai Rp22,5 miliar. Langkah strategis ini dieksekusi melalui entitas anak usaha perseroan guna memperkuat rantai logistik pengangkutan komoditas energi di tingkat nasional. Emiten pelayaran PT Humpus Maritim Indonesia Tbk dengan kode saham HUMI resmi mengumumkan pembelian 2 unit kapal tunda atau tugboat senilai Rp22,5 miliar. Direktur Utama HUMI Ari Askara menyatakan bahwa pembelian armada ini ditujukan khusus untuk menopang pengembangan bisnis anak perusahaan. 2 unit kapal tunda yang masing-masing bernama Noah 7 dan Noah 8 dibeli secara resmi oleh PT Humpus Transportasi Curah. Transaksi pembelian armada baru ini dilakukan dengan pihak penjual bernama PT Pelayaran Sumber Bahari yang dipastikan tidak memiliki ikatan afiliasi dengan perseroan. Pihak penjual tersebut tercatat secara sah sebagai perusahaan pelayaran independen yang berdomisili di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terkait dengan struktur pendanaan, pihak manajemen mengungkapkan bahwa sekitar 80% sumber dana pembelian kedua kapal tersebut berasal dari fasilitas pinjaman perbankan. Sementara itu, sisa kebutuhan dana akuisisi armada ditutupi secara penuh menggunakan kas internal milik anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dikuasai oleh HUMI tersebut. Kapal tunda pendatang baru ini nantinya akan difungsikan untuk menarik tongkang yang biasa mengangkut komoditas strategis seperti batu bara pasir hingga minyak bumi. Aksi korporasi ini menjadi kelanjutan dari langkah ekspansi agresif perseroan sepanjang tahun lalu yang sukses menambah aset produktif berupa kapal pengangkut gas cair. Memasuki periode tahun 2026 ini, manajemen HUMI menegaskan komitmennya untuk berfokus pada langkah optimalisasi terhadap seluruh aset logistik yang telah diinvestasikan sebelumnya. Berbagai sumber ada channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia tidak akan berdampak pada bunga kredit usaha rakyat. Erlangga mengungkapkan suku bunga KUR tetap dipertahankan sebesar 6% melalui skema subsidi sehingga tetap terjangkau bagi pelaku usaha. Pemerintah terus memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor produktif melalui kebijakan kredit usaha rakyat hingga kredit program pembiayaan mikro. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan
Pemerintah telah menambah alokasi KUR untuk sektor perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun di tahun 2026. Pemerintah juga memperluas cakupan penerima kredit bagi industri padat karya agar pembiayaan tidak hanya digunakan untuk investasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja guna mendorong aktivitas usaha. Pemerintah berharap perluasan akses pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pelaku usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan implementasi penurunan suku bunga pinjaman program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau PNM Mekar menjadi 8% dari sebelumnya 18%. Persyaratannya kan itu plafonnya 15 juta, syaratnya satu yang mutlak, hanya untuk ibu-ibu. Untuk target realisasinya kapan, Pak? Realisasi segera, kita lagi nunggu PMK, peraturan dari Menteri Keuangan. Erlangga memastikan kriteria penerima program Mekar tidak berubah dengan plafon pinjaman tetap 15 juta bagi pengusaha perempuan. Pemerintah mengalokasikan subsidi bunga sekitar Rp18 triliun hingga Rp25 triliun agar lebih banyak nasabah dapat mengakses pembiayaan dan secara bertahap naik kelas menjadi penerima KUR. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan ID Action. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaporkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat per 24 Juni 2026 sudah mencapai Rp143,27 triliun. Penyaluran KUR sepanjang 2026 akan difokuskan pada sektor usaha produksi untuk meningkatkan kualitas penyaluran dan penciptaan lapangan kerja baru. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaporkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat per 24 Juni 2026 sudah mencapai Rp143,27 triliun. Angka ini setara dengan 49,3% dari target penyaluran sepanjang tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp279 triliun. Adapun total penyaluran KUR untuk usaha mikro mencapai Rp103,75 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2,08 juta entitas. Kemudian untuk penyaluran KUR pada usaha kecil sudah mencapai Rp39,34 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 159.804 entitas. Lebih lanjut untuk realisasi penyaluran KUR pada usaha khusus sebesar Rp35,68 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 85 entitas. Dan terakhir untuk penyaluran kepada usaha super mikro Rp136,47 miliar dengan jumlah debitur 15.061 entitas. Dalam pelaksananya, penyaluran KUR sepanjang tahun 2026 ini akan difokuskan pada sektor usaha produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyaluran dan penciptaan lapangan kerja baru. Tim Liputan ID Channel. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia rampung dalam 3 bulan ke depan. Nantinya aturan demutualisasi akan dirumuskan dalam bentuk peraturan OJK dan sudah masuk dalam program legislasi mendesak. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia rampung dalam 3 bulan ke depan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan, dengan telah masuknya demutualisasi ke dalam Undang-Undang P2SK, maka aturan pelaksanaan demutualisasi bursa kini dimandatkan kepada OJK, sehingga tidak lagi menunggu peraturan pemerintah. Nantinya aturan demutualisasi akan dirumuskan dalam bentuk peraturan OJK dan sudah masuk dalam program legislasi mendesak. Hasan memastikan demutualisasi ini akan dilakukan dengan tetap menjaga independensi bursa. Targetnya tahun ini kami sudah masukkan di proleg mendesak di OJK. Jadi karena tidak lagi menunggu PP, sekarang sedang drafting penyusunan peraturan dan pada saatnya nanti akan diputuskan di forum rapat Dewan Komisioner. Timeline-nya kurang lebih 3 bulan ke depan. Pengaturan OJK mendorong Bursa Efek Indonesia untuk melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa terkait demutualisasi dan perubahan pengaturan terkait kepemilikan saham. Sehingga pemegang saham bursa saat ini berhak menentukan arah demutualisasi ke depan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan agenda transformasi pasar modal terus berjalan menjelang Market Classification Review MSCI pada November 2026. Bursa Efek Indonesia akan menjalankan 4 agenda transformasi pasar modal secara konsisten.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan agenda transformasi pasar modal terus berjalan menjelang Market Classification Review MSCI pada November 2026. Jeffrey menegaskan Bursa Efek Indonesia akan menjalankan 4 agenda transformasi pasar modal secara konsisten, yakni penyediaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% kepada publik, implementasi pengumuman high shareholding concentration, penguatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSI menjadi 39 kategori, serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15% merevisi peraturan BI nomor 1A. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap pasar modal Indonesia. Jeffrey menilai pemulihan kepercayaan investor asing menjadi salah satu kunci pengembangan pasar modal ke depan. Menurutnya, peningkatan likuiditas pasar tidak dapat hanya mengandalkan investor domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.